Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Rizky Putra. Saya akan menjelaskan mengenai eh, beda jurnal pada mata kuliah manajemen investasi, pengaruh diversifikasi portofolio terhadap pengelolaan risiko dan kinerja investasi, analisis pada investor individu. Yang pertama itu pada di latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya diversifikasi portofolio dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan kinerja investasi. Diversifikasi sendiri dianggap sebagai strategi yang efektif karena dapat mengurangi risiko tanpa mengorbankan return yang diharapkan. Tetapi masalah utama dalam diversifikasi sendiri yaitu tidak adanya definisi kuantitatif yang disepakati secara universal, sehingga sulit untuk mencapai arti diversifikasi yang sebenarnya. Kemudian untuk rumusan masalah, eh, di penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Yang pertama itu mengkaji pengaruh diversifikasi portofolio terhadap manajemen risiko dan kinerja investasi investor individu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat diversifikasi investor individu seperti pengetahuan tentang diversifikasi, akses ke instrumen investasi, dan kondisi pasar keuangan. Kemudian untuk tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana diversifikasi portofolio dapat mengaruhi manajemen risiko dan kinerja investasi di kalangan investor individu di Jakarta. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk mengukur sejauh mana diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko dan meningkatkan return investasi bagi investor individu dengan memberikan bukti empiris yang kuat mengenai manfaat diversifikasi portofolio sehingga dapat membantu investor individu dalam membuat keputusan investasi menjadi lebih baik. Untuk metode penelitiannya sendiri, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data objektif dan terukur. Data dikumpulkan dari 110 investor individu melalui survei terstruktur yang mencakup demografi, variabel investasi, komposisi portofolio, dan kinerja investasi secara historis. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik regresi untuk menentukan hubungan antara diversifikasi portofolio dan kinerja investasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat diversifikasi investor individu. Dari hasil penelitian dan analisis datanya, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 110 investor individu di Jakarta. Karakteristik demografis partisipan adalah sebagai berikut. Untuk usia itu terdiri dari rentang umur 22 sampai 65 tahun dengan rata-rata usia 39,5 tahun. Untuk pendapatannya rata-rata ada di kisaran 15 juta per bulan. Sementara untuk pendidikan 68% memiliki gelar sarjana, 32% lulusan SMA ataupun kurang. Kemudian untuk horizon investasi, 53% investasinya itu digunakan untuk jangka panjang atau yang lebih dari 5 tahun. 10% jangka menengah, yaitu rentang 2-5 tahun. Kemudian sisanya 17% untuk jangka pendek yang investasinya hanya kurang dari 2 tahun. Kemudian untuk sikap terhadap risiko, 42% menghindari risiko, 38% moderat, dan sisanya 20% toleran terhadap risiko. Kemudian untuk tingkat diversifikasi portofolio, 40%-nya itu masuk ke kategori tinggi, 33%-nya moderat, dan 27%-nya rendah. Kemudian untuk rata-rata return of investment-nya, itu sekitar 8,5%. Untuk defisit standarnya sekitar 3,2%. Kemudian untuk standar deviasi rata-rata, imbal hasil portofolionya itu sekitar 15,2%. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan pertama tentang hubungan antara diversifikasi portofolio dan manajemen risiko, peneliti menghitung koefisien korelasi Pearson dengan tingkat diversifikasi dan indikator manajemen risiko, yaitu deviasi standar dan juga beta.
Untuk defisit standar didapatkan korelasinya itu 0,471 dengan korelasi negatif, yang di mana ini menunjukkan bahwa semakin terdiversifikasi portofolio, semakin rendah deviasi standarnya atau risikonya. Kemudian untuk betanya, korelasinya itu di angka -0,38. Korelasi negatif ini juga menunjukkan bahwa semakin terdiversifikasi portofolio, semakin rendah beta atau risiko sistematisnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya tentang dampak diversifikasi portofolio terhadap kinerja investasi, peneliti melakukan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi secara signifikan meningkatkan kinerja investasi atau ROI-nya, return of investment-nya. Bahkan setelah mengendalikan variabel lain seperti toleransi risiko dan horizon investasi, setiap kenaikan 1% dalam diversifikasi meningkatkan ROI-nya sebesar 0,15%. Kemudian untuk hasil ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat diversifikasi berdasarkan kelompok usia. Investor yang lebih muda, rentang 22-35 tahun, cenderung memiliki portofolio lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan investor yang lebih tua, rentang umur 50-65 tahun. Di ANOVA juga menunjukkan hubungan signifikan antara toleransi risiko dan tingkat diversifikasi. Investor yang toleran terhadap risiko biasanya memiliki tingkat diversifikasi yang lebih tinggi dibandingkan investor yang menghindari risiko. Sehingga investor muda yang ada di Jakarta ini cenderung lebih diversifikasi karena cakrawala investasi yang lebih panjang dan toleransi risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, untuk investor yang lebih tua cenderung memiliki portofolio yang lebih konservatif. Kemudian untuk hubungan antara toleransi risiko dan diversifikasi menunjukkan pentingnya penyelesaian strategi investasi dengan preferensi risikonya masing-masing. Kemudian dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa diversifikasi portofolio ini memiliki korelasi negatif dengan deviasi standar dan beta, yang artinya diversifikasi ini efektif dalam mengurangi risiko dalam berinvestasi. Jadi secara sederhana, semakin terdiversifikasi portofolio seorang investor, semakin rendah risiko yang dihadapi baik dalam hal volatilitas, yaitu deviasi standar, maupun risiko pasarnya. Penelitian ini juga telah menjelaskan bahwa diversifikasi portofolio secara signifikan dapat meningkatkan kinerja investasi. Hal ini membantah anggapan bahwa diversifikasi mengurangi keuntungan. Sebaliknya, diversifikasi tidak hanya mengurangi risiko, tapi juga meningkatkan keuntungan yang diinginkan oleh investor. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian adalah uh, diversifikasi portofolio merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi investor individu karena menunjukkan bahwa diversifikasi harus menjadi bagian integral dari suatu strategi investasi. Dengan diversifikasi, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar dan meningkatkan potensi imbal balik dari hasil investasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap teori investasi dengan menyediakan bukti empiris yang mendukung manfaat diversifikasi portofolio, serta memperkuat pemahaman bahwa diversifikasi tidak hanya mengurangi risiko, tapi juga meningkatkan kinerja investasi. Kemudian, untuk pertanyaan apakah tujuan penelitian ini jelas dan relevan? Tujuan penelitian ini menurut saya jelas dan relevan, karena penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami pengaruh diversifikasi portofolio terhadap manajemen risiko dan kinerja investor individu terutama yang ada di Jakarta. Diversifikasi penting dalam teori dan praktik investasi, sehingga penelitian ini memberikan wawasan untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak. Dengan diversifikasi, investor dapat mengurangi risiko dan juga sekaligus dapat meningkatkan kinerja investasi. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang manfaat diversifikasi yang relevan bagi investor, akademisi, maupun praktisi keuangan. Kemudian, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Bisa dikatakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini cukup tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, di mana
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terstruktur untuk mengumpulkan data dari 110 investor individu. Surveinya sendiri mencakup demografi, variabel investasi, komposisi portofolio, dan kinerja investasi secara historis. Kemudian data dianalisis dengan teknik statistik regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara diversifikasi portofolio dan kinerja investasinya. Nah, pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam dan menghasilkan temuan yang andal dan juga valid, sehingga bisa memberikan bukti empiris yang berharga untuk para investor individu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Hasil penelitian ini bisa dikatakan mendukung kesimpulannya peneliti, mana diversifikasi portofolio efektif untuk mengurangi risiko investasi, baik volatilitas, deviasi standar maupun risiko pasar atau betanya. Sehingga semakin terdiversifikasi portofolio, semakin rendah juga risikonya. Dan juga pun ada kesempatan untuk meningkatkan kinerja investasi dengan diversifikasi itu. Kemudian temuan ini juga sesuai ya dengan teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Harry Markowitz yang menyatakan bahwa diversifikasi ini dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Jadi bisa dikatakan diversifikasi portofolio adalah strategi penting yang juga sangat bermanfaat sekali bagi para investor, terutama untuk yang individu. Kemudian apakah terhadap kelemahan atau bias dalam penelitian? Ya, terdapat 3 kelemahan dalam penelitian. Yang pertama itu ukuran sampelnya yang kecil. Ukuran sampel ini hanya terdiri dari 110 investor individu, sehingga tidak sepenuhnya mewakili populasi. Yang kedua itu kemungkinan adanya bias responden, seperti kecenderungan responden untuk memberikan jawaban yang dianggap lebih sosial atau lebih finansial yang diinginkan. Yang ketiga itu tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, seperti faktor kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, ataupun fluktuasi pasar global yang dapat mempengaruhi kinerja dari investasinya. Terus bagaimana artikel ini dapat berkontribusi pada bidang keilmuan? Artikel ini bisa berkontribusi pada bidang ilmuwan dengan menyediakan bukti empiris tentang manfaat diversifikasi portofolio bagi investor individu. Temuan ini mendukung teori portofolio modern dari Harry Markowitz yang menyatakan bahwa diversifikasi mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Sehingga artikel yang ini dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya diversifikasi dalam praktik investasi dan menambah literatur dengan fokus pada konteks lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Tentu saja ada 4 saran. Yang pertama itu, untuk penelitian lanjutan disarankan memperluas ukuran sampelnya dan mencakup investor dari berbagai wilayah di Indonesia agar hasilnya ini lebih representatif. Yang kedua, penelitian juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan perubahan regulasi yang mempengaruhi kinerja investasi. Selain itu, penelitian juga bisa mengeksplorasi diversifikasi portofolio dalam aset digital dan investasi alternatif lainnya seperti mata uang kripto, real estate, ataupun pada komoditas. Kemudian yang terakhir, peneliti juga dapat mengkaji pengaruh teknologi finansial atau fintech dan juga platform investasi digital terhadap strategi diversifikasi investor. Hasilnya diharapkan memberikan panduan yang lebih relevan dan up-to-date pada investor. Berikut adalah daftar pustakanya, dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.